pagi-pagi sebelum berangkat kerja buang sampah di jalan itu masih banyak. Kelurahan punya anggaran, namanya anggaran kelurahan. Ya usulkan aja bikin CCTV di situ. Nah, ada apa? Bikin juga satgas. Ada orang-orangnya satgas yang apa namanya, jika ada orang buang sampah tangkap aja siapapun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Aloy dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini saya kedatangan tamu Bang Pardi Dongkal atau Bang Pardong ya. Aktivis Depok, kebetulan juga ketua Serikat Petani Depok. Sebelum mulai saya mantun dulu nih Bang Pardong. Iya, silakan. Ada makan, ada minum. Biar kagak letoy dalam bekerja. Saya ucapkan assalamualaikum buat kerabat Aloy dimanapun berada. Wih, keren. Keren. Makasih Bang Pardong udah hadir. Iya. Kebetulan nih malam ini saya ditemanin aktivis teman saya juga di Kota Depok. Ya malam ini kita mau banyak ngobrol nih. Ya fokusnya sih apa ya kira-kira masalah lingkungan kali Bang Pardong ya? Iya, apa aja tuh. Apa aja ya? Iya, banyak sih sebenarnya kalau Bapak ini kalau diajak ngobrol banyak bahannya. Iya. Ya, pemudaan beliau, aktivis lingkungan, petani, lengkap nih. Kalau kita mau bahas malam ini nggak cukup semalaman, bisa sampai pagi kita kalau ngobrol. Ya, bener nggak? Iya. Ya, gimana kabarnya Bang Pardong? Alhamdulillah sehat, baik. Saya juga mau mantun nih sedikit. Oh iya, Budu. Iya, kuntilanak di pohon capi. Cakep. Pohon capi daun. Cakep. Kirain udah pada ngopi, nggak taunya belum. Nah, kecipir buah katuk, aki-aki bawa buntelan. Pikir-pikir nih mata karena malam udah ngantuk, ada kopi yang kentelan. Nah, minum dulu. Gimana? Ya beginilah Bang, kita bicara banyak ngomongin lingkungan. Kebetulan kemarin juga berapa teman kita undang untuk hadir diskusi banyaklah pemudaan masalah lingkungan, masalah sejarah wilayah. Nah sekarang nih yang menjadi banyak isu di Kota Depok, ya kita isu di Kota Depok lah deket-deket aja, ya Tapos, Tani yang menjadi ya sekarang banyak omongan buang sampah sembarangan nih Bang. Iya. Itu. Tiap jalan ada pojokan tuh orang lempar bawa plastik, buang sampah buang. Subuh itu kita wah gedeknya luar biasa itu. Nah ini kalau dari aktivis melihatnya kayak seperti apa gimana nih Bang Pardong? Coba sedikit. Begini, kalau tentang sampah memang itu adalah problem di seluruh kota besar di Indonesia. Jadi sebenarnya bukan hanya Depok. Bukan hanya Depok ya. Jadi sampah itu memang problem utama karena produksi sampah dengan tempat penampungan baik itu tempat penampungan sementara maupun TPA tempat penampungan akhir itu nggak imbang, nggak cukupi. Jadi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tidak buang sampah sembarangan itu masih kurang. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terus digiatkan sosialisasi tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Kemudian ini kan ada program pilah-pilah nih. Ya, jadi sebelum ke TPA itu kan dipilah dulu. Ya, mana yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu kan sebenarnya sumber juga tuh buat keuangan. Iya. Sama nih ibu-ibu biasanya ibu-ibu yang rajin. Iya. Ya emang gini, kemarin juga saya ngobrol sama Karang Taruna. Berapa Karang Taruna udah mulai memberdayakan wilayahnya yang memanfaatkan limbah sampahnya itu terutama sampah rumah tangga nih, emak yang paling banyak nih. Tiap hari itu. Iya, itu makanya mana yang masih bisa didaur ulang, mana yang bisa dijadikan uang juga, atau ya ini yang terakhir yang tidak bisa dimanfaatkan, nah itu yang baru kita buang. Nah itu, kalau Bang Pardong tinggal di daerah Dongkal ya masih ya? Iya masih. Dongkal sendiri gimana? Sama juga? Iya.
problemnya sama. Sampah rumah tangga. Dan itu tadi orang yang pagi-pagi sebelum berangkat kerja buang sampah di jalan itu masih banyak. Ini dekat-dekat stadion tuh kan tiap kita itu PR kita itu bersama itu. Nah, saya sebenarnya ada beberapa ide ya untuk menjadikan lingkungan kita menjadi bersih tanpa ada sampah, terutama sampah-sampah yang plastik gede dibuang di jalan itu. Jadi gini, saya ini ada ide membuat jalan dongkal itu proyek percontohan tentang kebersihan. Ini setuju, cakep nih saya nih. Jadi kan yang paling utama dibuang di jalan dongkal itu kan dekat stadion, karena di situ jauh dari rumah. Ya, nggak ada yang ngawasin lah. Nah, saya mah punya ide, kan kelurahan punya anggaran, namanya anggaran kelurahan. Ya usulkan aja bikin CCTV di situ. Kemudian kita bikin semacam satgas, posko yang menjaga atau monitor di situ. Bikin juga satgas, ada orang-orangnya satgas yang jika ada orang buang sampah, tangkap aja siapapun dia. Tangkap, kasih hukuman. Kalau bisa masih dididik, kita hukuman yang mendidik. Tapi kalau emang nggak bisa ya kita hukuman yang benar-benar membuat efek jerah. Nah, sehingga nanti orang ketika ngobrol di tempat lain, jangan buang sampah di dongkal, emang apa? Kemarin gue ditangkap gitu kan, gue didenda 500.000. Nah, itu kita sebaran kemana-mana tuh. Jadi yang membuang sampah, kemudian ketika dia proses sidang, ketika kita sebarkan kemana-mana. Jadi orang takut untuk buang sampah di jalan itu. Nah, orang Indonesia ini kan sebenarnya perlu contoh. Dia orang Indonesia itu perlu contoh. Jadi kalau ada contoh yang begitu, ini orang akan berpikir beberapa kali lipat untuk buang sampah sembarangan. Nah, nanti setelah itu bersih, setelah itu nggak ada orang buang sampah sembarangan, kita tata dengan baik, bikin semacam taman lah, bikin taman-taman kecil, bermain, tempat ini, sehingga orang juga nanti ketika melintas jalan dongkal, wah enak ya tempatnya bersih. Ini kenapa bisa bersih? Karena di sini tegas. Ada satgasnya. Ya, kita buang sampah ditangkap, kita buang bungkus permen ditangkap kan gitu. Nah, inilah menurut saya hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh pihak kelurahan, kemudian kerjasama dengan stakeholder dengan RT, RW, LPM dan lain-lain. Mungkin ini saya pernah punya pengalaman pribadi terkait sampah. Jadi waktu tahun 2011 ini kan saya masih dinas di Balikpapan. Balikpapan tuh mungkin untuk Indonesia itu sebagai percontohan. Saya juga nggak tahu karena waktu itu saya makan di dalam mobil, saya buanglah kertasnya keluar. Langsung ditegur sama supir saya. Waduh Pak, hati-hati di sini. Nanti kalau ada yang melaporkan yang moto, itu dapat hadiah 500.000. Tapi yang saya tangkap, saya kena dana 1 juta. Jadi Pemda dapat 500.000, yang melaporkan dapat 500.000. Nah, itulah terjadi di Balikpapan. Makanya Balikpapan tuh itu kota paling bersih. Tapi ada 2 ibu kotanya, Samarinda Semeraut. Cuman Balikpapan toh aja, itu emang luar biasa. Kita buang rokok aja takut-takut. Ya, ada yang ngintip nggak nih gitu. Ada yang lihat nggak kita buang rokok? Foto dilaporin, kita kena. Kita dana ada 1 juta, yang laporin dapat 500.000. Kalau kita kerja tinggal motoin orang aja kita. Sehari dapat 2 aja lumayan tuh Bang Parong. Ya. Itu pengalaman. Siapa sih kita sehari? Iya. Nah, terus terkait ini dari birokrasi, dari kelurahan dan kecamatan. Saya berapa kali juga ngobrol, ngasih terkait sampah. Ya cuma mereka lebih ke seremonial aja. Jumat bersih-bersih. Tapi itu bukan solusi gitu, Bang Pardi. Nah, itu bukan solusi yang kita harap. Cuman itu ya itu aja. Ada bisa bang sampah bisa cuma terbersihin. Jadi nggak ada efek jerah yang tadi sampaikan gitu. Nah, gimana kira-kira? Emang kalau undang-undang kan ada tuh, buang sampah sembarangan tuh ada dendanya, ada perdanya. Ya. Masyarakat agak takut. Sebenarnya bisa aja kita laporkan gitu. Nah, justru itu ketegasan dari kita, dari pemerintah, dari stakeholder yang ada di bidang ini. Itu yang diperlukan. Jadi jangan lagi kasihan itu yang buang sampah orang tukang ojek atau jangan begitu. Siapapun dia, kalau dia melanggar ya kan perda itu dibuat supaya orang tidak melanggar. Kalau buat apa dibuat perda kalau nggak dipakai gitu kan. Saya lihat perda Depok udah bagus tentang sampah. Tinggal eksekusinya aja. Tinggal pelaksanaan di lapangan aja. Nah, itu makanya saya pengen waktu jalan dongkal dari ujung ke ujung untuk bersih rapi. Nah, mungkin salah satunya dengan cara
ide saya tadi ya. Itu pun kalau diterima mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan sih nanti Pak Lurah, Pak Camat, ya Pak Camat biasanya dia nonton ngintip ini saya nih. Mudah-mudahan dengar kita dipanggil Ya, ya ngobrol. kalau Pak Camat guru saya tuh. Oh iya, Guru. Ya. Nah, kemarin habis japri lagi. Saya kapan nih, Wek? Siap Pak Camat, tenang aja. Gitu. Itu kembali lagi, memang kita harus ada wilayah percontohan ya, sebagai contoh yang lain. Kalau nggak ada contoh itu, ya orang Indonesia mah perlu contoh. perlu contoh, Iya. harus ada contohnya. Orang itu berhasil, kenapa jadi berhasil? Ternyata dia begini-begini. Nah, orangnya kita nah, orang Indonesia itu perlu contoh, perlu tauladan. Nah, itu yang apa namanya harus kita pikirkan bersama. Saya rasa bisa nggak? Apa yang nggak bisa kalau kita mau ada keinginan, ada apa namanya, ada keinginan kuat untuk sama-sama ya. Sama-sama. Ya sebenarnya titik-titik buang sampah itu saya udah apalah. Kalau Sukatani ya dekat stadion. Kalau di Bayunan itu dekat mantan Pak Lurah tuh. Oh ya, Nah itu. Jadi kecamatan kita sebelah pinggir kali Cimpaun tuh tiap pagi ada aja tim buang. Gitu. Terus berapa titik lagi dekat Dokter Bambang. Itu titik juga tempat pembuangan yang ada mulai yang satu, yang lain lagi ngikut. Nah iya, satu orang buang yang lain ada. Ya makanya saya perlu banget tuh CCTV. Kalau perlu emang apa namanya warga urunan, nah kita urunan di CCTV kan apa salahnya kan gitu kan. Iya. Nah nanti setelah kita misalnya jalan Dongkal setelah bersih, CCTV ada dan orang udah nggak mau buang sampah di situ, kita pindahin CCTV-nya ke Jalan Kemang, ke Jalan Bungo, ke jalan kita gitu aja gulirin terus. Lama-lama Sukatani, Tapos dan sekitarnya ya bisa sampai ya. Terbebas dari orang buang sampah di jalanan. Tapi memang problem utama pemerintah juga ya kita di keterbatasan daripada tempat penampungan sementara maupun tempat penampungan akhir. Tapi ini bukan dijadikan alasan untuk kita buang sampah sembarangan. Karena kan saya dengar juga TPA Nambo kan udah mau dibuka. TPA Nambo itu kan salah satunya adalah sampah dari Depok nanti dioper ke sana. Mudah-mudahan dengan jalannya apa namanya TPA yang bisa mumpuni menampung sampah Depok, semua bisa jalan dengan baik gitu Bang RW. Iya, karena gini, banyak pengusaha sampah, ini sampah kayaknya busuk tapi duit semua itu Bang. Oh gitu? Oh iya, sini mungkin sampah di sana nggak tahu bawanya Fortuner, bawa Pajero, ini bosnya sampah. Artinya sampah itu sebenarnya, nah ini kan tadi kita bicara pasca tuh, pasca. Nah mungkin ini untuk pengelolaan di rumah tangganya ini yang mungkin kita perlu nanti solusi juga tuh. Ya, ibu-ibu yang buang sampah untuk dibuang sampahnya di tempat sampah itu kalau emang program lama ada apa namanya bank sampah, iya, sebagai tabungan sampah dipilah ini tabungan plastik, ini kardus, ini yang lainnya yang bisa masih dijadikan duit ya itu bisa dikelola Karang Taruna. Udah ada berapa sih yang jalan, Bang? Langsung Babakan kalau nggak salah udah jalan tuh di RW 3 ada di situ. Tempat pembakaran sendiri juga udah ada. Memang ini butuh kerjasama semua kayaknya ya. Ya iyalah. Ini kerjasama, kompakan, gotong royong. Ya kita kan memang harus menggalakkan itu, terutama gotong royongan kita ini yang udah mulai menipis. Ya ini harus ya jadi kita pikirin bareng-bareng. Jadi guyupnya udah mulai berkurang ya. Itu. Nah, masing-masing ya. Lu buang sama beramat penting sama gua enggak. Nah, itu pola-pola seperti ini yang kita rubah. Nah, karena gotong royong ini adalah budaya leluhur kita. Iya, yang harus kita jaga. Kita lestarikan, kita laksanakan. Itu bagian tugas dan tanggung jawab bersama masing-masing. Bukan ini pakai baju hijau nggak ada maksud apa-apa kan, Kak? Enggak ada lah. Baju saya mah berwarna-warni, yang kuning ada, hijau ada, merah ada, ungu ada. Takutnya datang kemari ke rumah RW Alo ini buat baju hijau biar enak gitu kan, adem. Ya, emang lagi adem aja pakai baju hijau. Iya. Nah, terus kalau sebenarnya untuk belum ada pembahasan secara matang gitu di perda terkait masalah sampah di Kota Depok. Saya lihat, ya itu tadi saya bilang, banyak kan seremonial aja. Camat instruksi Jumat bersih-bersih. Itu untuk sementara aja, tapi bukan hari solusi. Itu bersih, besok buang lagi. Enak orang buang, besok ada kosong lagi, buang lagi. Itu yang kita perlu. Nah, sebagai aktivis nih, Bang Manu nih, kira-kira bisa ada penekanannya seperti apa kira-kira dari aktivis sendiri? Bisa nggak tuh? Ya,
Kalau masalah sebenarnya kerja bakti, jumsih itu minggu gorol dan sebagainya itu bagus, itu bagus. Dan tetap itu apa namanya? Memang bagian bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan keguyuban itu. Tetapi memang saya rasa ya itu tadi, masyarakat itu perlunya orang yang tegas, artinya dia nggak akan takut kalau emang nggak ada contoh yang dihukum gitu kan, nggak akan takut. Kemarin dia buang sampah cuma di push up doang kan, gitu ya. Saya rasa itu. Dan kedua, sosialisasi tentang apa namanya perda kebersihan juga harus sampai juga ke masyarakat. Lebih intent lagi ya. Baik itu melalui RW, RT maupun kelompok-kelompok masyarakat taruhin lainnya. pelang di situ tempat buang sampah perda ini nih, kalau tangkap saya udah langsung otomatis dibaca. Bapak nggak usah jelasin, kita tangkap bacain sendiri tuh. Itu juga bisa ya, cuman itu tadi kalau nggak ada contoh yang orang dihukum, orang itu kagak apa-apa. Nah itu tadi susahnya. Iya benar. Ya. Jadi ada batas kesabaran masyarakat nih, udah dibersihin, nah, buang lagi. Nah ini kadang-kadang suka iseng tuh. Ya, ya Allah, kan ajablah orang yang buang sampah di sini. Itu tuh bagian dari terakhir doanya gitu, doa. Yang buang sampah di sini monyet, gitu kan. Hanya anjing yang buang sampah di sini. Ya, padahal anjing nggak bisa buang sampah, gimana buangnya kan? Ya itu mungkin awal-awal bisa jadi efektif, tapi kesananya udah makan. Ya, tahu ini gua anjing nggak bukan katanya. Memang macam-macam aja warga nih kadang-kadang. Ada itu, saya beberapa tempat ngelihat tuh, bukan hanya di Tapos, katanya di beberapa daerah lain kalau lewat tuh ada yang buang sampah di sini anjing atau apa. Banyak kasar-kasar lah. Semoga disambar petir ada gitu. Bedek ya. Yang buang sampah di sini saya sumpahin disambar petir, atau 7 turunan sakit semua orangnya gitu. Ada itu. Sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu, saking orang namanya, iya. Terutama biasanya pengurus lingkungan tuh saking keselnya sama warga yang buang sampah di lingkungan dia, padahal dia tahu nih yang buang sampah di sini biasanya orang luar, orang lewat. Iya, sampai lewat ya. Di R6 nih, yang buang sampah bukan warga R6, orang lagi lewat, mau sambil kerja bawa plastik, buang. Tendang gitu. Tapi bukan pengalaman pribadi bukan kan? Iya, insya Allah saya alhamdulillah. Kalau sampah ada tukang sampah yang lewat tiap hari tuh. Oh iya, sama berarti. Murah meriah sebenarnya. Iya. Kalau itu tadi, kalau orang kampung kan nggak mungkin itu tadi. Alhamdulillah kalau saya sampah, kalau yang bisa kita bakar tidak membahayakan kita bakar. Kalau yang membahayakan ya kita taruh tempat sampah. Kalau yang masih bisa ini, kebetulan di RT juga ada bank sampah, jadi bank sampah ngelola ya. Iya, ditaruh aja di situ. Kadang-kadang adalah dapat 3 bulan dapat 30.000 kata itu tuh orang lumayan ya. Iya, itu emang bener sih nggak kerasa. Nggak kerasa. Oh, iya, buang sampah nggak kerasa. Di sini nih kejadian juga. Di sini tuh pernah ada yang buang sampah di ujung depan itu, akhirnya ibu-ibu karena ibu-ibu sering kali buangin lama-lama kan gemes juga tuh. Dibongkar sama dia, dicari itu ada kertas apa nih. Adalah sekolahan si A SMP negeri sini. Terus kan cari sini anaknya siapa yang namanya sini, ketemulah kontrakan, panggil, langsung digiring sama mama di sini suruh mungutin sampah dari ujung ke ujung. Ya sebenarnya itu juga apa namanya, di Soblek ada petunjuk-petunjuk itu bisa juga, cuman kan nggak semuanya ada. Iya dicari karena dari sini dari RW 6 juga gitu kebetulan buangnya jam berapa diintip nggak ketemu dibongkar. Nah ada lah buku sekolahan namanya si A SMP ini. Juga ada undangan bekas tuh. Kepada Ibu Anu Bapak Anu lah. Undangan dia masih dia yang buang nih. Iya, itu kadang-kadang kita pakai jurus intelijen mama tuh, pinter-pinter juga. Bisa juga kayak gitu. Ya inilah emang masalah bersama ya. Ya, kalau sampah masalah bersama. Sama kita harus ya semua stakeholder lah yang ada yang punya kepentingan di wilayah ya harus bersama-sama. Iya. Tadi untuk membantu bagaimana memberi percontohan pada wilayah yang lain. Di sini juga sama, Bang Pardong. Ya ada yang orang yang kita bayar untuk buang sampah dan itu yang nggak mau bayar gitu. Karena paling dikit tendang tiap hari, tapi kan kita mau 2 kali sekali kita intip. Habis subuh kasih kita intip nih siapa nih. Nah, CCTV kebetulan di R6 ini kan emang punya CCTV. Iya. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita bisa monitor lah. Masuk ke sini ada RT di pojok-pojokan itu kita CCTV-nya ada. Jadi bisa kita lihat jam berapa dia buang lewat nggak nih. Plastik merah ya. Ya itu dia pasti. Nah, besok ketinggalan Pak RT lah. Hitam. Gitu. Itu mungkin Bang Pardong untuk sampah sih nanti mungkin kita
banyak hal yang perlu kita ingin ya, Iya. karena emang kita nggak bisa tanggung jawab lingkungan sendiri. Ya itu harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, sebelum kita tutup, apa yang kira-kira perlu disampaikan nih? Buat khususnya saya lah di wilayah RW 06 nih. Ya kalau tadi dengar paparan dari Bang RW sih untuk masalah sampah, alhamdulillah di sini udah berjalan dengan baik ya. Cuman barangkali ya itu tadi ya kalau emang ada yang ketangkep, ini aja viralin aja biar jadi contoh kayak yang lain. Jadi apa namanya, orang jadi takut benar-benar buang sampah di situ. Nggak usah kasihan ini nggak usah viralin aja. Emang dia salah kan gitu kan. Ini jadi kan buat orang lain juga supaya buat memberikan edukasi, memberikan inian ya. Saya rasa kalau lihat dari paparan dan juga saya sering lewat ini lumayan bagus kalau di RW 6. Tapi tentunya masalah sampah ini karena memang masalah yang agak rumit ya, tetap terus harus kita konsisten. Kalau nggak itu harus kita ide-ide baru, terobosan-terobosan baru untuk tentang persampahan ini bisa dijalankan di sini. Ya sebenarnya gini, sampah itu duit sebenarnya. Itu yang saya harus paham, masyarakat tuh ini duit gitu. Iya. Banyak pengepul sampah ini juragan-juragan gitu. Iya, di kampung rumahnya gede-gede, di sini nggak ada serinya. Nah, itu yang harus kita jadikan pemikiran buat masyarakat kita. Benar. Gimana sampah ini bisa jadi dari musibah menjadi anugerah. Wah, gitu kan. ini Pak, saya cocok nih. Dari musibah jadi anugerah. Jadi anugerah itu kan. Pemerintah nggak pusing-pusing ini bisa jadi duit gitu. Iya. Karena ya kalau orang paham dengan pengepul itu kan sampah tahu nih duitnya ini. Nah ini enggak nih. Ya. Nah tapi kan saya juga lagi mungkin saya tambahkan, saya juga ada undangan untuk pengolahan maggot tuh. Oh iya. Nah itu lumayan tuh biayanya 1 juta untuk 1 hari. Ini kan kita dikasih juga. Nah itu sampah yang tidak bisa dikelola lagi, yang bisa dijadikan duit itu sampah rumah tangga, itu bisa jadi pakannya maggot. Nah kebetulan di daerah gas alam itu ya akhirnya nanti ke TPA atau TPS nggak ada lagi sampah yang dibuang, habis. Itu bagus. Plastiknya dijual, sampah yang terakhirnya buat makanan itu maggot. Nah itu ya emang banyak keterkaitan nanti sama pemerintahan juga. Karena biayanya cukup tinggi untuk per orang 1 juta. Biaya pelatihan pendidikannya gitu. Itu ada kebetulan daerah kita juga ini gas alam. Itu saya dapat undangan, pun saya belum ini karena waktunya belum ada gitu. Nanti kita bahas lebih dalam yang ahlinya ya. Biar ahlinya. Gitu. Nah, ini mungkin kerabat Aloy dimanapun berada. Nah, saya tuh dari malam ini sudah ditemenin sama Bang Pardi Dongkal, Bang Padong, aktivis di Kota Depok, juga ketua Serikat Tani Depok yang memperhati masalah lingkungan juga. Ya. Mudah-mudahan nanti kita diskusi lagi dengan masalah tema yang beda. Pertanian perkotaan, nah, itu. Petani yang nggak punya sawah, nggak punya kebun, tapi dia pengen bertani. Nah, banyak. Makanya suka tani. Dulu suka tani kan tanahnya ada. Sekarang taninya udah nggak ada nih tanahnya. Tapi harus ada solusi buat yang biasa nanam. Nah, gitu ini kan. setuju sekali. Biar kita tetap bisa nanam. Iya, cakep. Nah, inilah mudah-mudahan orang suka tani yang masih pengen bertani, ya kita cari solusinya bagaimana tetap bisa bertani. Oke, sebelum saya tutup, saya mau closing dulu hasil dari diskusi malam ini. Yang pertama terkait sampah, ya sampah bukan hanya masalah kita tapi masalah bersama. Ya, ada sanksi-sanksi terkait membuang sampah sembarangan, baik peraturan di Perdanya Peraturan Daerah Kota Depok, sanksi-sanksi sosial seperti Bang Partung sampaikan tadi. Nah ini agar masyarakat kita bukan menakuti tapi untuk menimbulkan kesadaran bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah bisa dipidanakan atau bisa didenda. Ya saya mohon, mungkin saya berharap ya warga Sukatani, RW 6 semua yang ada di Sukatani dan Tapos pada umumnya untuk tidak membuang sampah di selokan, ya di jalan. Tapi bagaimana sampah itu bisa dikelola gitu. Ya, nanti kita bisa berdiskusi lagi lah bagaimana memanfaatkan sampah itu bisa menjadi produksi yang efektif buat ekonomi juga gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya buat kerabat Aloy dimanapun berada malam ini. Bang Padong terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Ya, oke, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share ya.
supaya ada informasi apapun terkait kegiatan di Sukatani, di Tapos dan di Depok bisa dilihat di RW Aloy Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.